Cerita ini terjadi di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat. Desa itu dikenal dengan kehidupan yang sederhana, dan penduduknya hidup dalam kedamaian. Namun, satu kepercayaan lama menghantui desa tersebut, yaitu keberadaan sundel bolong, hantu wanita berambut panjang yang memiliki lubang besar di bagian punggungnya. Cerita dimulai ketika seorang fotografer bernama Dito memutuskan untuk melakukan penelitian tentang keberadaan sundel bolong. Dia mendengar cerita-cerita menyeramkan dari penduduk desa dan merasa tertantang untuk membuktikan keberadaan hantu tersebut. Dengan membawa kamera dan peralatan lainnya, Dito pergi sendirian ke desa tersebut. Sesampainya di desa, Dito bertemu dengan Mbah Joko, seorang tetua desa yang dihormati. Mbah Joko memperingatkan Dito tentang bahayanya mencari roh yang tak terlihat, dan mengingatkannya untuk berhati-hati. Namun, rasa ingin tahu Dito tak terbendung, dan dia memutuskan untuk melanjutkan penelitiannya di malam hari. Pada malam yang gelap dan berkabut, Dito mencari tahu lebih lanjut tentang sundel bolong di sekitar kuburan desa. Dia menunggu dengan sabar, mengandalkan keberanian dan keyakinannya pada ilmu pengetahuan. Tiba-tiba, suasana menjadi dingin, dan angin malam berhembus dengan keras. Dito merasa kehadiran yang tak terlihat di sekitarnya. Saat dia mulai memotret, bayangan wanita berambut panjang muncul di belakangnya. Dito merasa kengerian yang tak terlukiskan saat menyadari bahwa sundel bolong itu benar-benar ada di dekatnya. Dia dapat melihat lubang besar di punggung hantu itu, memancarkan aura mistis yang menakutkan. Sundel bolong itu melihat Dito dengan mata yang memancarkan kegelapan. Suara desisan angin dan langkah kaki ringan terdengar di sekitar Dito. Teror mencengkeram hatinya, dan dia berusaha pergi dari tempat itu, tetapi langkahnya terasa berat dan lambat. Dito berlari melewati pohon-pohon hutan, tetapi sundel bolong itu terus mengikutinya. Wanita berambut panjang itu melayang di udara, meninggalkan bayangan yang menyeramkan di belakangnya. Dito berhenti sejenak untuk mengambil nafas, dan ketika dia menoleh, sundel bolong itu berdiri di depannya dengan wajah yang dipenuhi kemarahan. Mbah Joko, yang merasakan kejadian itu, datang dengan membawa dupa dan mantra kuno. Dia mencoba mengusir sundel bolong dengan kekuatan spiritualnya. Wanita hantu itu menderu dengan amarah, tetapi kekuatan magis Mbah Joko membuatnya mundur. Dengan susah payah, Dito melarikan diri dari tempat itu, meninggalkan hutan yang dipenuhi ketakutan. Keesokan harinya, Mbah Joko memberitahu penduduk desa tentang keberhasilannya mengusir sundel bolong. Desa kembali hidup dalam ketenangan, dan Dito pulang dengan pelajaran berharga tentang batas antara alam manusia dan alam gaib. Cerita tentang pengalaman horor itu menjadi peringatan bagi Dito, dan kepercayaan pada sundel bolong tetap membekas di hati penduduk desa yang pernah merasakannya. Setelah pengalaman mengerikan di hutan, Dito kembali ke kota dengan hati yang terguncang. Dia terus merenungkan kejadian itu dan merasa terobsesi dengan keberadaan sundel bolong. Terlepas dari rasa takut yang menghantui dirinya, Dito merasa tertarik untuk memahami lebih dalam tentang dunia supranatural. Malam-malam berikutnya, Dito terus memimpikan wajah sundel bolong yang mengejarnya dengan matanya yang penuh kegelapan. Keadaannya semakin parah, dan Dito merasa seolah-olah ada sesuatu yang terus menguntitnya. Rasa cemas dan paranoid merasuki pikirannya, membuatnya kesulitan untuk tidur dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam upaya untuk mengatasi trauma yang dialaminya, Dito mencari bantuan seorang paranormal terkenal, Ki Jaka, yang memiliki reputasi dalam membersihkan energi negatif dan mengusir roh jahat. Ki Jaka, setelah mendengar kisah Dito, setuju untuk membantunya menghadapi ketakutannya. Mereka kembali ke desa terpencil di mana Dito mengalami pertemuan dengan sundel bolong. Ki Jaka membawa Dito ke tempat-tempat yang diyakini memiliki energi gaib tinggi.
Di malam yang gelap, mereka melakukan ritual pembersihan dengan menggunakan dupa, mantra, dan benda-benda spiritual lainnya. Saat ritual berlangsung, Dito merasa tekanan dan beban di dadanya mulai mereda. Sundel bolong tidak muncul, dan suasana menjadi lebih tenang. Ki Jaka dengan hati-hati membersihkan energi negatif yang mungkin melekat pada Dito dan membangun perlindungan spiritual untuknya. Setelah ritual selesai, Ki Jaka memberikan nasihat kepada Dito untuk menghormati dunia gaib dan tidak sembarangan mencari tahu tentang hal-hal yang tak terlihat. Dia mengingatkan bahwa keberanian tanpa penghormatan dapat membuka pintu bagi kekuatan yang lebih besar dan lebih gelap. Dengan nasihat itu, Dito kembali ke kota dengan perasaan lega. Meskipun pengalaman traumatisnya meninggalkan bekas yang dalam, dia belajar menghargai batasan antara dunia fisik dan dunia gaib. Seiring berjalannya waktu, Dito mendapati dirinya semakin menjauh dari obsesi akan keberadaan sundel bolong, dan hidupnya kembali ke jalur normal. Cerita tentang perjalanan Dito dan pertemuannya dengan sundel bolong menjadi pembicaraan di desa dan di kalangan paranormal. Desa itu tetap dikenang sebagai tempat yang pernah dihantui oleh kekuatan gaib, dan kepercayaan pada dunia supranatural tetap menjadi bagian dari warisan budaya yang hidup di antara penduduk desa. Terima kasih telah menonton video ini, semoga para pemirsa dapat terhibur, dan dapat pula membantu like, komen, share dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan cerita hantu di setiap episodenya.